Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini suaranya kita itukan aja, kita biarkan aja bagusnya. Suara anaknya itu kita mute kan atau gitu ya? Oh ya ya, ya. Oke. Tadi anak mute kan semua tadi. Oh ya, patut simpan nih. Nih ya. Sebelum saat mulai ya, coba semua aktifkan suaranya. Aktifkan semua suaranya, kemudian harap tetap tenang ya, tidak ribut. Oke, baik. Siapa itu yang bersuara? Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Naam, Ustaz rahimani rahimakumullah ya, senang sekali bisa berjumpa dengan antum hari ini melalui aplikasi Zoom. Naam, coba semuanya tampilkan dulu wajahnya ya, videonya. Naam. Baik, ini ada Mas Ragil ya, Muhammad Tariq Aulia, Abdurrahman Zahidi, kemudian Rizdan Ramadan. Naam. Ada siapa lagi? Tuan Zulli ya. Kemudian siapa lagi nih? Muhammad Lutfi Husni, Masyaallah, Wildan Ukasha ya, Muhammad Tariq. Ini Tariq Aulia atau Tariq Hamdah ini? Mirza Al-Farizi ya, Rafa Ar-Rashid, Ezar, Fatur Rahman Starus, Miko Sandi, Muhammad Rifki, Ahmad Faik, Alif Harfi, Muhammad Adib, Muhammad Abdullah, Mas Ragil, M. Syauki, Naam, Tuan Zulli, Muhammad Sultan dan dia. Rifki Ahmad Faiz. Ini Rifki Ahmad Faiz belum dapat baju sekolahnya ya? Apa? Nak udah? Lu kenapa tidak dipakai? Oh ya, kedepannya dipakai ya. Muhammad Rehan, ini Muhammad Tariq Hamdah ya. Naam, Muhammad Abdurrahman Zahidi, Qais mana wajahnya Qais Maulana? Mana wajahnya nih? Enggak nampak nih Ustaz nih. Mana Qais? Naam, barakallahu fiik. Kemudian siapa lagi nih? Setelah mana nih? Setelah Qais, Nova ini siapa? Nova ini? Nova?
Nova. Siapa nama aslinya ini? Ini mungkin ngasih nama orang tuanya. Coba. Ini ada yang menyusup nih. Siapa ini? Kemudian Ezar ya, Fatur Rahman, Miko Sandi, Fahri Ahmad Mirza, Ahmad Faik, Muhammad Fakhri, Khalid Batara, Irsyad Atullah, Qais, M Yoga, Hanif ya, Nabil Al-Barru. Ini Muhammad Fakhri ya, Muhammad Fakhri Rifki nih. Coba tampilkan dulu suaranya, Muhammad Fakhri Rifki. Maulana Ahza. Naam. Rafli Zufar. Naam ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita 48 siswa ya. Oke, baik. Karena ini merupakan materi yang cukup penting yang akan Ustaz sampaikan kepada kalian. Jadi suaranya akan Ustaz matikan dulu supaya kondusif. Nanti insya Allah akan kita aktifkan lagi suaranya. Jadi ini Ustaz matikan secara otomatis dari sini ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya ya atau gini aja lah, kalian matikan suaranya semua. Matikan semua suaranya, matikan semua suaranya. Matikan semua suaranya dulu. Pak Rafa Rashid, matikanlah suaranya semua. Oke ya, sudah ya. Ini siapa lagi nih masih ada suaranya? Oke, baik. Sudah semua. Syukran katsiran ya ala husni ihtimamikum. Coba tuh yang masih ada suaranya, coba dimatikan dulu suaranya. Oke, baik. Nah. Baik. Pada pertemuan kita kali ini Ustadz akan menyampaikan materi seputar apa yang akan diujiankan, baik itu ujian praktek maupun ujian tulis. Jadi harap ya pasang pendengarannya agar tidak salah tangkap. Jadi untuk ujian praktek ya, itu kalian menyetorkan hafalan hadis dari hadis yang ke-7 sampai dengan hadis yang ke-12. Dan itu paling lama Ustadz kasih waktu kemarin tanggal berapa? M Syauqi. Coba M Syauqi suaranya. Sampai tanggal 9 Desember. Naam, sahih. Naam. Jadi kalian masih punya waktu sekitar berapa pekan lagi? Muhammad Syabil. Satu pekan lagi? Kayaknya enggak lah. Masih ada sekitar 3 pekan lagi dari sekarang. Kalian persiapkan. Jadi untuk menyetorkan secara praktek satu rekaman. Jadi 9 hadis itu satu rekaman, bukan terpisah. Nah, itu paling lambat tanggal 9 Desember. Jadi bisa kalian persiapkan. Akan tetapi untuk nilai harian, kapan terakhir Muhammad Sultan Al-Dandi? Coba suaranya. Untuk oh ya, silakan. Nah, jadi Sultan Dandi, coba kapan terakhir setoran tugas harian? Tanggal berapa?
tanggal 24. Berarti ada berapa hari lagi dengan hari ini? 6 hari lagi. Naam. Jadi kalian punya kesempatan 6 hari lagi untuk ya menyetorkan nilai harian. Naam. Kemudian bagi kalian yang belum menyetorkan nilai harian, ya ini Ustadz ada daftar nilai. Ini Ustadz ingin sebutkan dulu. Ya, nanti kalau misalnya kalian sudah menyetorkan tapi ternyata belum terdata di sini, nanti langsung aktifkan suaranya ya. Jadi untuk kelas 7C ini dari hadis ke-1 sampai hadis ke-6 dulu. Nanti baru ke-7 sampai ke-12 nanti setelah ini ya. Jadi di hadis yang 1 sampai ke-6 yang belum menyetorkan hadis ke-4 ini M. Khalif Batara Siregar. Kalau misalnya salah langsung aktifkan suaranya ya, bilang Ustaz sudah setoran Ustaz gitu. Kemudian berikutnya yang belum menyetorkan hadis ke-1, ke-3, naam. Udah setoran. Oke, baik, itu saya cek lagi di WA ya. Naam, syukran. Berikutnya Mas Ragil ya. Ini hadis ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-6. 1, 3, 4, 6. Itu silakan ya Mas Ragil perbaiki karena kemarin itu sudah setoran juga mungkin namun bacaannya masih belum begitu baik ya, jadi diperbaiki. Naam. Baik, syukron Mas Ragil. Kemudian berikutnya Maula Ahza. Ini hadis yang ke-4 dan ke-5. Belum disetorkan. Kalau salah langsung aktifkan suaranya ya. Miko Sandi hadis yang ke-6. Naam. Maula Ahza 45. Sudah. Oke, nanti saya akan cek lagi di WA ya. Udah lama. Oh, naam. Mungkin Ustaz yang belum sempat membukanya atau ketika Ustaz buka sudah terhapus filenya ya. Naam. Kemudian Miko Sandi hadis yang ke-6, Mirza Al-Farizi Pasha hadis yang ke-4. Kemudian Muhammad Ikhsan Al-Bukhari hadis yang ke-3 dan ke-6. Nabil Al-Barru hadis ke-456. Kemudian Oh 456 ya, nanti saya cek lagi di WA ya. Syukron. Kemudian untuk Rafa Rizky Virus ya nanti ya diperbaiki lagi bacaannya ya. Hadis-hadisnya, hadis pertama sampai hadis yang ke-6 diperbaiki lagi bacaannya. Sudah setoran namun bacaannya masih perlu perbaikan. Kemudian Rahmat Ramadan Putra, ini hadis pertama sampai ke-3. Rahmat Ramadan Putra. Hadis pertama sampai hadis ke-3. Ya, tuh. Kemudian Rasya At-Tahibrizi, ini hadis yang ke-6. Kemudian Rizik Afif Mubarak, hadis yang ke-6 juga. Itu di kelas 7C. Siapa itu? Hadis ke-6 sudah ya? Baik, itu saya akan cek ya. 6. Siapa ini? Naam, sudah semua 1 sampai 6. Kemudian berikutnya ya, kelas 7D. Hadis 1 sampai 6. Al-Farauqi. Ini hadis ke-3 sampai ke-6. Ya, belum terdata. Hadis 3 sampai hadis 6. Kemudian Fahri Ahmad Mirza hadis 56.
Kemudian Muhammad Afif Habibi Lubis, ini hadis yang keempat. Kemudian Muhammad Alif Rahman, hadis yang keenam. Kemudian Muhammad Afisena, hadis yang keempat sampai keenam. Afwan, hadis ketiga sampai keenam. Kemudian Muhammad Fakhri Rifqi Al-Farizi, ini hadis yang keempat. Berikutnya Muhammad Rifqi, hadis yang ketiga, hadis yang keempat sampai keenam. Kemudian Muhammad Zulfikar, ini sebenarnya dia sudah setoran, namun perlu perbaikan. Itu hadis yang ketiga sampai keenam ya. Terakhir Raka Nagata Mahardika, ini hadis yang keempat. Selebihnya sudah menyetorkan. Baik ya. Adapun hadis yang ke-7 sampai ke-12 ini masih banyak yang belum. Ya, masih banyak yang belum ya. Naam. Oleh karena itu, silakan. Ini siapa? Muhammad Rifki, ya silakan. Hadis yang keempat. Oke, naam. Nanti saya akan cek lagi di WA. Selebihnya 5-6 belum? Naam ya, silakan ya disetorkan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, tidak ada. Baik. Jadi untuk penilaian kita itu ya ada 3 nantinya ya. Ini saya tuliskan di sini. Jadi kalian punya waktu, untuk menyelesaikannya. Memang di masa daring ini, ya Ustadz pun paham ya, kita banyak kekurangannya. Namun Ustadz melihat usaha kalian. Muhammad Rehan Ar-Ridho, angkat tangan, ada apa? Muhammad Rehan Ar-Ridho. Oke, baik ya. Jadi penilaian kita, ini Ustaz ingin kembali ingatkan sebelum kita masuk ya ke materi. Jadi ada namanya nilai harian, itulah hadis ke-1 sampai hadis yang ke-12. Itulah yang kalian perjuangkan. Itu dia. Itu kalian perjuangkan. Nilai harian. Kemudian nanti ada lagi nilai PTS. Ini yang ujian kemarin. Itu dia. Hasil ujian prakteknya dan hasil ujian tulisnya itu dirata-ratakan, dapatlah nilainya. Tuh. Ya kan? Ini alhamdulillah banyak yang enggak remedial ya, banyak yang bagus-bagus, Masya Allah, alhamdulillah. Naam. Meskipun Ustadz ya sedikit tanya-tanya ya, gitu kan? Maksudnya ya kok bisa juga ya yang jarang setoran hafalan harian namun nilainya bagus ketika ujian. Ini ya wallahu alam bisawab ya. Mungkin kemampuan hafalannya di masa-masa dekat ujian itu sangat hebat. Bukan begitu? Ya, Masya Allah. Kemudian berikutnya ya baru nilai ujian semester. Ini dia baru terakhir nilai ujian semester. Ini ya. Naam. Ada nilai harian, nilai PTS, nilai ujian semester. Nanti digabung. Misalnya Muhammad Lutfi Husni, setelah digabung nilai semua ini dapatlah nilainya 90. Maka itulah nanti dirapot. Hadis 90. Kalau 90 masih B. Ini masih B nih. Masih B. Ya. Kalau mau A maka 91. 91 maka dia A. Kemudian misalnya digabung. Ternyata nilai Ahmad Ghazali Al-Maiwani setelah digabung tiga konsep nilai ini nilainya 65 misalnya, maka Ahmad Ghazali Al-Maiwani itu akan mendapatkan soal remedial. Itu dia. Jadi gabungan semua. Contoh lagi misalnya siapa ya di sini? Misalnya Wildan Ukasha, ya kan? Nilai hariannya setelah dikumpul-kumpul itu dapatlah 85 misalnya. Nilai PTS kemarin misalnya ya 65 atau 70.
Rupanya di nilai semester, ya kan, ini ya cuman 65. Tapi setelah digabung semua ini 85 tambah 70 tambah 65 berapa nih? 85 tambah 70 berapa? Berapa? 155. 155 tambah 65 berapa? 155 tambah 65. Coba, saya pun juga kurang matematikanya nih ya. Hah? Berapa? Berapa? Coba. Berapa semuanya? 220, ya. 220 dibagi 3. Dibagi 3 berapa? 220 dibagi 3. Berarti berapa nilainya? Kok 220 dibagi 220 dibagi 3? 73 dibagi 3, 220 ya, 220 dibagi 3 sama dengan 73. Nah, maka tidak remedial. Maka tidak remedial. Meskipun nilai ujian semesternya 65. Tapi setelah digabung semuanya dapat 73. Maka ya, Wilan Ukasyah tidak remedial. Nah, paham Zulfikar? Paham Zulfikar? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya begitu ya. Oke, baik. Sekarang untuk soal ujian tulis. Jadi untuk ujian praktek telah jelas ya, yaitu dari hadis ke-7 sampai hadis ke-12. Nah, kepada kalian boleh mengajukan diri. Misalnya gini, contoh. Ya, bagi yang merasa tidak sanggup menghafal, maka boleh menyetorkan bacaannya saja. Namun nilai maksimalnya adalah 75. Tuh, dengar baik-baik. Bagi yang tidak sanggup menghafal hadis ke-7 sampai hadis ke-12, dia boleh mengajukan diri, menyetorkan bacaannya saja lewat buku. Dia baca lewat buku. Boleh. Ya, namun nilai maksimalnya itu 75. Itu. Ya, dengan syarat bacaannya pas. Naam. Namun bagi yang ingin menyetorkan hadis ke-7 sampai hadis ke-12, maka nilai maksimalnya 100. Ya, itu dia. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Remedial ada. KKM-nya 70. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak boleh. Harus semua 7 sampai 12. Melalui audio, rekaman audio boleh. Kalau bagi yang mau video call Ustadz juga boleh, bebas. Ya. Nggak perlu. Naam. Sebaiknya di Telegram aja. Namun bagi yang belum bergabung di Telegram bisa di WA. Ya udah lewat WA. Iya. Masih yang lama. Oh, siapa nih atas nama? Rafa Rashid ya. Oh, naam. Ya, terus saya cek lagi ya, afwan ya. Naam, ada lagi yang lain? Oke, baik ya. Masih bisa. Oke, baik. Oke, baik, ini saya akan jelaskan ya. Baik. Untuk ujian
kita kali ini, ujian kita kali ini, ujian tulis ya, ini berupa isian. Ujian tulis berupa isian. Naam. Kalau ujian kita yang lalu itu kan hadis lengkap ya Ustadz tampilkan. Kemudian habis itu Ustadz hilangkan beberapa teks gitu kan, baru kalian isi. Dan sebagian hadisnya kalian tulis ulang kan gitu kan. Nah itu. Namun kali ini tidak seperti itu. Jadi kali ini Ustadz hanya mengambil penggalan hadis. Contoh misalnya nih hadis yang pertama misalnya, ya kan? Innamal a'malu binniyati. Itu saya kosongkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka yang kosong ini apa isinya? Langsung diisi. Wa fi riwayatin binniyati. Ah, tulis dengan bagus bahasa Arabnya. Itu misalnya soal yang itu soal yang pertama misalnya contoh. Ya kan? Ya. Enggak perlu pakai pensil, pakai pulpen aja ya, pakai pulpen. Nah, misal lagi, contoh lagi sebentar ya. Misalnya hadis yang misalnya soal nomor 2 misalnya. Ya kan? La yaqbalullahu sholata ahadikum titik-titik hatta yatawaddoa. Maka titik-titik itu apa isinya? Langsung tulis idza ahdatsa. Dan soalnya ada 10. Ya. Soalnya ada 10. Oke. Silakan. Ini siapa, Hanif ya? Farid Mirza silakan. Iya. Ya silakan Farid Mirza. Ini untuk ujian apa ini? Ujian praktek apa tulis? Ini ujian praktek apa tulis ini? Fahri, ini ujian praktek atau ujian tulis? Oh, hafalan ya. Ya. Boleh juga lompat, silakan lompat. Yang penting ada batas waktunya sampai tanggal 9 Desember. Kalau ternyata misalnya gini, hadis ke-5 baru hafal, ya kan? Berarti hadis ke-6, 7, 8 gitu kan? Nah, belum hafal. Namun 9, 10, 11, 12 sudah hafal. Maka yang 6, 7, 8 itu kalau bisa setoran aja, setoran bacaan aja. Gitu dia. Paham? Nah, jadi misalnya ada 12 hadis, ya kan? Naam, maka pilih yang mana kalian mau setor bacaan aja. Misalnya hadis ke-8 itu kan panjang. Udahlah, Anda setor bacaan aja lah Ustaz. Ya sudah, maka nilai maksimalnya berapa? 75. Kalau bagus bacaannya. Begitu dia. Naam. Oke. Nah, tadi Ustaz bilang berkali-kali terakhir tanggal 24. Ya? Naam. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya, waktu kita sudah mau habis. Naam. Jadi soalnya ada 10. Soal ada 10. Naam, maka kalian persiapkan dengan baik. Hanya penggalan-penggalan hadis. Hanya penggalan-penggalan hadis. Ya. Nah, jadi kalian hanya mengisi yang titik-titiknya itu apa. Makanya bagi kalian yang hafal hadis 1 sampai hadis 10, maka selamat insyaallah. Karena yang kita ujiankan itu hanyalah hadis ke-1 sampai hadis ke-10. Itu kisi-kisinya ya. Yang diujiankan adalah hadis ke-1 sampai ke-10. Ujian tulis.
Naam. Itu ujian praktek. Naam. Dan di sini yang sudah menyetorkan sampai hadis yang ke-9, ya, ini Ustaz bacakan sedikit. Sampai hadis yang ke-9 yang lengkap ya, yang lengkap. Ya, ini contohnya misalnya kayak Muhammad Rifki Afifi Siregar. Nah, ini sampai hadis ke-9 yang terdata ya sama Ustadz. Kemudian kalau Muhammad Lutfi Husni sampai antum hadis keberapa sudah Muhammad Lutfi Husni? Sudah semua antum hafal? Nah, tidak ada suaranya. Ahmad Faik Thorik sudah sampai hadis ke-9 ya, kemudian lagi Muhammad Thorik Aulia sudah sampai hadis yang ke-9 ya, itu tinggal satu lagi biar sempurna. Ya kan? Agar ketika ujian berhasil, ujian tulis ya. Naam, meskipun ujian prakteknya masih sampai hadis ke-12. Oke, baik. Naam. Kemudian sedikit lagi dari Ustadz ya, sebelum kita akhiri. Jadi nak, yang terpenting nak, antum baca aja hadis itu satu hari entah berapa kali, entah 10 kali, baca aja gitu. Yang penting antum rutin membacanya. Misalnya gini, an Abi Hurairah. Begini ya, Ustadz yang paling sering Ustadz temukan itu adalah kalian kurang teliti. Itu dia, kurang teliti. Jadi ada yang kalian panjangkan, ada yang kalian hilangkan, ada yang kalian pendekkan. Nah, itu dia bahaya. Atau harokatnya kalian rubah. Contoh misalnya nih ya, kata la yakbalullahu sholata ahadikum. Ini ada yang baca gini. Ada yang baca gini. Yakbalullah. Berarti apa yang hilang? Berarti apa yang hilang? La-nya hilang. Kalau la-nya hilang, apa artinya ininya? Allah menerima sholat orang yang berhadas. Berarti kalau misalnya alif harfi buang angin, sholat diterima sholatnya. Nah, itu kalau dihilangkan la-nya. Harus dibaca la-nya. La. Tidak, Allah terima. Nah, gitu dia. Jadi diperhatikan. Misalnya lagi nih, idza ahdatsa hatta, ini panjang. Ini alif bengkok namanya nih, alif bengkok. Maka dibaca panjang dia, hatta yatawaddoa. Kemudian juga yang ini hamzah ya. Ingat hamzah jangan sama macam ain. Memang agak mirip dia tulisannya. Namun kalau hamzah dia kecil. Hamzah dia kecil, kalau ain dia besar. Nah, maka sampai gini bacanya, hatta yatawaddoa. Ah, ini salah. Oke, baik. Demikian dari Ustadz. Ya, Ustadz sebenarnya masih pingin berdiskusi lagi dengan kalian panjang lebar ya, karena Ustadz sebenarnya ingin menjadi orang yang memberikan solusi buat kalian agar kalian bisa menghafal hadis. Namun karena ini daring, ya makanya terbatas. Maka Ustaz yakin dan percaya insya Allah kalau nanti normal, Ustaz yakin dan percaya kalian setiap harinya akan hafal hadis. Kalau normal, insya Allah. Dan insya Allah Ustaz juga yakin dan percaya kalau normal kalian setiap tahunnya itu akan hafal minimal 30 hadis. Dan ketika tamat dari SMP kalian hafal 100 hadis. Bahkan Ustadz mau memberikan challenge, memberikan tantangan siapa yang bisa menghafal hadis satu kitab. Ini akan dapatkan hadiah dengan dibimbing oleh Ustadz sendiri. Bukan hadis ini, tapi hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang lain lagi. Itu dia. Challenge-nya di luar buku kita ini. Oke ya. Naam. Dan insya Allah nanti setiap tahun kita akan mengikuti kompetisi hafalan hadis. Ya. Itu dia. Oleh karena itu bagi antum-antum yang memiliki karunia hebat-hebat dalam menghafal, maka keluarkan potensinya ya. Naam, barakallahu fik. Baik. Mungkin ini saya dari Ustadz ya, karena waktu sudah habis ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya Alif. Ya. Gimana? Oh ya, naam. Insyaallah ya. Syukran ya. Baik, barakallahu fiik.
Jazakumullah khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.